Apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan, masuk ke pertemuan yang ke-13. Nah, kita sebelum masuk ke materi, kita terlebih dahulu review pertemuan yang ke-10 dan ke-11, di mana kita telah membuat halaman keranjang. Jadi fungsi halaman keranjang ini buat kita memasukkan produk-produk yang ingin kita beli namun belum kita check out atau kita lakukan pembelian. Jadi kita hanya mengumpulkan ke dalam satu tempat yang namanya keranjang. Dan sebelum kita masuk keranjang, kita login terlebih dahulu akunnya. Ini salah password. Nah, ini kita udah login dan kemudian kita coba klik keranjang dan harusnya dia udah menampilkan data-data keranjang yang udah kita masukkan. Jadi ketika kita ke home, kemudian kita klik contohnya produk tomat, kemudian kita masukkan ke keranjang, harusnya tomat tersebut ada di dalam keranjang kita beserta produk-produk yang lain. Dan pertemuan yang ke-13 ini bagaimana kita melakukan checkout atau melakukan pembelian atas produk-produk di dalam keranjang tersebut. Nah, caranya kita buat controller. Jadi kita lanjutin controller yang kemarin, di mana kita telah membuat controller yang namanya keranjang, dan di sana ada function index dan function add. Dan untuk yang pertemuan ini kita buat function clear untuk menghapus datanya. Jadi di bagian keranjang ini ada fungsi untuk menghapus produk. Jadi kalau kita tidak jadi membeli produk tersebut, maka kita hapus aja dari keranjangnya. Jadi ini fungsi untuk menghapusnya. Dan untuk slide selanjutnya kita buat fungsi checkout atau kita memasukkan ke dalam pembeliannya kita di tabel pesan. Dan kita mulai dari yang clear dulu, yang mendelete barang dari keranjang. Kita buka sublamnya. Di controller keranjang kita buat function baru setelah function add. Jadi setelah tutupnya kita enter, kita buat function baru namanya clear. Kemudian di sini ada KD barang. Jadi ada satu parameter yang namanya KD barang. Nah, kita sesuaikan, kasih komentar mendelete barang pada halaman keranjang. Nah, kemudian listingnya itu ada dua parameter sebenarnya, KD barang dan KD pelanggan. Cuma KD pelanggan kita ambil dari sessionnya. Jadi kalau kita udah login, ini harusnya udah terisi sessionnya. User data. Nah, sessionnya itu username. Nah, kita udah ada dua parameter, KD barang dan KD pelanggan. Nah, tinggal kita masukin ke where aja. Where data, kita kasih namanya yang sama, KD barang. Kemudian yang where yang kedua sama juga, where data. Jangan sampai salah penulisan. Di sini KD pelanggan. Jadi kita ada dua parameter di sini untuk menghapus data keranjang itu. Nah, cara menghapusnya gampang, tinggal tulis saja di general model, kemudian delete data dari tabel yang namanya keranjang, kemudian where-nya kita lemparin aja, where data. Nah, sampai di sini datanya udah bisa kita hapus berdasarkan kode barang dan kode pelanggan.
Dan ketika kita udah hapus, maka kita direct ke halaman yang sama, yaitu ke halaman keranjang lagi. Kita simpan. Nah, kita coba lakukan pengetesan, kita refresh. Nah, coba saya hapus hal yang produk tomat ya. Apakah ada salah penulisan ini? Harusnya enggak ya. Nah, dia emang sedikit lama karena mungkin internetnya aktif, jadi dia ada jeda. Jadi kalau yang internetnya aktif mungkin bisa di diskonekin aja dulu. Nah, coba kita hapus yang tomat. Nah, kalau kita klik harusnya dia udah hilang dari keranjangnya kita. Dan sampai di sini slide yang pertama udah selesai, yaitu untuk menghapus barang di dalam keranjang. Nah, kita lanjut ke slide yang untuk checkout. Jadi slide ini terbagi jadi dua. Jadi ada part yang pertama dan part yang kedua. Nah, yang terakhir untuk bagian modelnya. Dan kita buat function baru setelah clear. Nah, di sini tutup function clear, kita enter aja. Kita buat function namanya checkout. Kemudian kita pasang if untuk ngecek dia udah login atau belum. Kita pasang if session user data username itu tidak sama dengan 0, maka kita lakukan checkout gitu ya. Kalau dia belum login, maka kita direct ke halaman login. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk melakukan checkout rangkaian atau pembelian penjualan. Nah, listing yang pertama itu kita harus ngambil nomor ordernya. Jadi kita buat nomor ordernya itu otomatis nambah, namun tipe datanya varchar. Wah, sedikit rancu ya, harusnya langsung aja dis keranjang model get nomor order. Nah, nanti tinggal buat function get nomor order di model yang namanya keranjang model. Kemudian kita enter lagi, kita ambil data alamat, ini bisa kita lewatin, terus kita lewatin aja deh, kita ganti ke pelanggan, this session user data itu username, kemudian ini array-nya yang bakal kita simpan, kita pasang variabel data tipenya array, isi dari array-nya yang pertama adalah nomor order,
Kemudian array yang kedua itu tanggal order, itu tanggal sekarang. Kemudian yang ketiga itu alamat. Nah, di sini alamat sebenarnya ada dua pilihan. Kita mau ngambil dari akunnya yang login atau mengambil dari formnya di sini. Nah, kita buat diambil dari formnya aja dulu. Nanti ketika kita udah melanjutinnya lagi, maka kita bisa pasang if aja. Tapi untuk latihan ini kita ambil aja dari formnya tersebut. Nah, yang keempat itu KD pelanggan. Nah, kemudian kita simpan array tersebut di mana ada 4 data, nomor order, tanggal order, alamat, dan KD pelanggan. Nah, kita simpan ke tabel yang namanya pesan. This general model, add new, ke tabel pesan, variabelnya atau datanya itu variabel data ini yang bakal kita simpan. Nah, sampai di sini kita udah melakukan penyimpanan ke tabel pesan. Nah, slide yang selanjutnya atau yang fokus dari slide keempat itu adalah menyimpan ke tabel ada. Jadi dalam many to many, dalam transaksi, ketika kita menyimpan tabelnya itu nggak hanya ke dalam satu tabel, tapi ke dalam 2 tabel atau lebih gitu ya. Jadi ketika kita ada relasi many to many, maka dia berhubungan antara 2 tabel dan membuat satu tabel di tengahnya. Dan satu tabel yang di tengahnya itu dia bakal tersimpan beriringan dengan tabel intinya atau tabel masternya. Jadi untuk kasus ini pesan itu adalah tabel yang masternya atau headernya gitu ya. Detailnya itu ke tabel pesan. Dan isinya itu barang-barang apa aja yang bakal kita beli gitu. Nah, kita enter, kita kasih komentar, simpan ke tabel ada. Nah, datanya kita ambil dari data keranjang. Keranjang model. Oke, keranjang. Kemudian parameternya itu KD pelanggan. Jadi kita sekali check out langsung semua produk dari pelanggan tersebut. Kemudian variabel selanjutnya itu total order. Nah, kita lanjut ke slide keempat ini. Kita lakukan perulangan, kita pasang if dulu. Data keranjang. Itu nilainya true. Maka kita lakukan for each. Nah, kayak gini. Kemudian kita simpan data detailnya. Kemudian kita isi array-nya itu nomor order yang pertama. Kemudian array yang kedua ini itu kode barangnya. Kemudian yang ketiga ini QTY, quantity-nya.
Kemudian yang terakhir itu harganya. Nah, kemudian pertanyaannya, dapat dari mana data-data tersebut? Data tersebut diambil dari keranjang model, kemudian nama fungsinya get keranjang. Jadi intinya kita ambil dari tabel keranjang di database. Nah, kalau kita lihat di sini e-commerce itu ada tabel keranjang. Nah, di sini kita ngambilnya berdasarkan KD pelanggan. Jadi kalau saya login sebagai LAW, maka data LAW yang ini yang bakal terambil. Dan di sini ada dua barang ya, atau dua produk, 006 dan 007. Dan KD barang ini diambil, dimasukkan ke sini. Kemudian kuantitinya juga diambil, dimasukkan ke sini. Dan yang terakhir harganya. Harganya kenapa bisa terambil? Namun di sini nggak ada atribut harga di sini. Itu karena coba kita buka modelnya. Di sini kita menggunakan keranjang model, nama fungsinya get keranjang. Nah, keranjang model, get keranjang. Kenapa bisa terambil harga? Karena kita udah left join ke barang. Jadi kita udah join antara tabel keranjang dan tabel barang, sehingga ada dua tabel yang bisa kita ambil, data keranjang dan data barang. Maka harga di data barang pun bisa kita ambil berdasarkan kode barangnya ini. Jadi untuk yang KD barangnya 006, maka harga yang terambil itu adalah 32.000. Seperti itu. Jadi data tersebut yang kita buat tadi itu ambilnya dari model, keranjang model, kemudian fungsinya get keranjang. Kemudian datanya diambil dari dua tabel, yaitu keranjang, kemudian dijoin dengan barang. Maka dapatlah for each tersebut dan kita simpan ke tabel pembelian. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, di sini kita udah ada satu array namanya data detail. Nah, data detail ini yang bakal kita simpan ke tabel yang namanya ada general model. Kita add new, tabelnya ada, kemudian datanya itu data underscore detail. Dan kemudian kita buat total ordernya. Quantity atau QTY dikali dengan row harga. Nah, sampai di sini kita udah melakukan penyimpanan kedua tabel, yaitu pesan dan tabel ada. Dan proses selanjutnya kita melakukan update total harga. Nah, kita setelah tutup if, jadi ini tutup if-nya. Kalau kita klik di sini, maka dia ada underscore di sini. Berarti itu tutup if. Kita enter, kita pasang komentar update total order atau total harga ya. Total order aja deh. Nah, kemudian kita pasang where nomor order, kemudian where yang kedua itu total ordernya. Oh, ini salah ya, bukan where lagi ya, edit data. Kemudian kita lakukan pengeditan. Edit data ke tabel pesan. Kemudian ini edit data, kemudian kita kasih where data. Nah, sampai di sini kita udah selesai. Kita redirect
ke halaman home kalau berhasil. Nah, sebelum kita redirect, kita kasih satu lagi. Ini kita hapus data keranjang. Jadi kalau udah selesai masuk ke pembelian, masuk ke tabel pesan, maka kita akan menghapus data-data keranjang tersebut. Jadi keranjang kita udah kosong gitu ya. Nah, caranya kita pasang aja where di sini where delete itu berdasarkan KD pelanggan. Kemudian tinggal tulis saja this general model delete data, tabelnya keranjang, tinggal aja where delete. Nah, sampai di sini kita udah selesai semua. Kita simpan. Nah, kita coba lakukan pengetesan. Kita refresh aja. Di sini kalau lama kita matiin wifi-nya. Kemudian kita coba lihat di tabel pesan. Kita belum ada pemesanan sama sekali. Nah, coba kita lakukan pemesanan atas dua produk ini. Alamatnya saya kirim ke Jalan Kartini. Saya lakukan check out. Di sini ada salah. Iya, kita belum buat function get nomor order. Jadi masih ada slide selanjutnya get nomor order yang belum kita lakukan. Kenapa kita harus buat get nomor order? Dikarenakan waktu kita buat function checkout ini kita ada melakukan penulisan keranjang model get nomor order, dan kita harus ke modelnya, keranjang model. Di bagian bawah kita buat function baru get nomor order. Nah, di sini kita pasang query this db query, kemudian select bintang from pesan if query 6 rows itu lebih besar dari 0, maka kita return query 6 rows-nya kita tambahin 1, else kita return 1. Oke, kita simpan, coba kita refresh aja langsung. Nah, ini ada kesalahan sedikit di line 90 di keranjang. Iya, ini belum ada variabelnya ya, harusnya ada sama dengan total order. Kita simpan. Nah, sebelum itu kita coba lihat dulu di tabel pesan apakah dia udah terisi. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ada error di line 90, itu artinya line yang di atasnya udah tersimpan ya, udah berjalan dengan baik. Jadi ke tabel pesan udah tersimpan, ke tabel ada juga udah tersimpan. Ini ada udah tersimpan. Namun untuk bagian yang ini belum tersimpan, jadi belum teredit. Jadi kita coba lihat di tabel ada apakah udah tersimpan. Nah, ini dua datanya udah tersimpan. Coba kita hapus aja. Check all, delete. Ini untuk yang error aja ya. Jadi kalau nggak error nggak usah dihapus. Nah, coba kita refresh aja. Nah, kalau kita kembali ke home, maka itu artinya proses dari checkout itu udah berfungsi. Nah, kita coba cek di sini tabel pesan. Nah, ini udah tersimpan, total ordernya juga udah tersimpan 96.000.
dan kita lanjutkan ke tabel ada ini, dan ini udah tersimpan. Jadi kalau kita hitung 32.000 kali 2 itu 64.000 ditambah 32.000 itu 96.000. Oke, jadi ini udah berhasil dengan baik. Jadi ini adalah tahapan yang terakhir di mana kita mendesain halaman front end-nya. Jadi di sini ada home, ada detail, kemudian kita bisa masukkan ke keranjang, dan kita bisa melakukan checkout. Nah, demikianlah materi dari mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan di mana kita fokus ke bagian front end-nya. Jadi kalau untuk yang pemrograman web bisnis 1 di mana kita fokus ke bagian admin atau halaman back end-nya. Nah, di sini kita fokus ke bagian front end-nya. Nah, sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.